Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan selama pandemi. Walaupun pembelajaran kita saat ini secara daring, tetapi teman-teman semua harus tetap semangat ya. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita semua untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah disediakan di dalam Google Classroom. Adakah yang masih ingat sebelumnya kita membahas mengenai apa? Ya, virus. Nah, apa sih ciri-ciri virus salah satunya? Betul, virus itu berukuran mikroskopis. Dan teman-teman harus tahu bahwa ada juga mikroorganisme lain yang berukuran mikroskopis dan strukturnya itu lebih kompleks daripada virus. Apakah itu? Ya, betul. Itu adalah bakteri. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik harus mampu menjelaskan definisi bakteri melalui studi literatur dengan tepat. Peserta didik harus mampu mengidentifikasi karakteristik Archaebacteria melalui studi literatur dengan tepat. Peserta didik harus mampu mengidentifikasi karakteristik Eubacteria melalui studi literatur dengan tepat. Peserta didik harus mampu menyajikan resum mengenai Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, Ibu memiliki sebuah gambar. Nah, mungkin hari spesial menurut kalian itu adalah hari ulang tahun. Adakah yang berulang tahun hari ini? Ibu ucapkan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun hari ini. Nah, mengapa ulang tahun itu menjadi hari yang spesial? Karena kalian itu akan mendapatkan kue yang nikmat, seperti pada gambar kali ini. Nah, terus Bu, apa sih hubungannya dengan materi kali ini? Nah, kenapa sih pada kue ini bisa mengembang dan juga menjadi empuk? Nah, itu semua dikarenakan oleh adanya ragi yang berukuran sangat kecil. Dan lebih mengejutkannya lagi, itu terdapat lebih banyak makhluk hidup yang lebih kecil dan mereka itu telah banyak membantu kehidupan manusia, terutama pada bidang industri makanan. Nah, mikroorganisme apakah itu? Nah, mikroorganisme yang terdapat pada ragi itu pada umumnya terdiri dari bakteri dan juga jamur. Nah, kita akan mengenal lanjut mengenai bakteri. Nah, apa itu bakteri? Mari kita lihat. Bakteri itu merupakan organisme uniseluler atau bersel satu dan tidak memiliki membran inti atau disebut juga dengan prokariotik. Pada umumnya, bakteri ini memiliki dinding sel tetapi tidak berklorofil. Nah, bakteri ini merupakan organisme mikroskopis dengan ukuran selnya itu bervariasi. Nah, pada umumnya, sel bakteri itu berdiameter sekitar 0,5 hingga 5 mikrometer. Adapun contoh bakteri yang berukuran besar adalah Epulopicium ficelsoni, yaitu kurang lebih 0,5 mikrometer, dan contoh bakteri yang berukuran kecil yaitu ada Mycoplasma, kurang lebih berukuran 0,12 mikrometer. Bakteri ini dapat dilihat dengan mikroskop cahaya ataupun dengan mikroskop elektron. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih bentuk-bentuk dari bakteri? Nah, jadi bentuk bakteri itu terdapat 3. Yang pertama itu ada basil. Basil itu berbentuk seperti batang. Basil itu berasal dari kata bacillus yang artinya batang. Contohnya itu Bacillus cereus, yaitu menyebabkan keracunan makanan dan infeksi mata. Kemudian yang kedua itu ada Coccus. Nah, Coccus itu berbentuk bulat seperti bola. Contohnya itu ada Nitrococcus atau bakteri yang membantu menyuburkan tanah. Kemudian yang ketiga itu ada Spirillum. Nah, Spirillum ini berbentuk bergelombang seperti spiral. Contohnya itu Spirillum minor atau penyebab demam akibat gigitan tikus. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk dari
basil, kokus, dan spiral. Yang pertama itu ada basil. Basil tunggal atau sesuai dengan namanya yaitu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada diplobasil atau berpasangan. Kemudian yang ketiga itu ada streptobasil atau rantai. Jadi koloni bakteri yang saling bergandengan itu membentuk rantai. Kemudian yang selanjutnya yaitu kokus. Yang pertama ada monokokus. Monokokus ini bakteri yang berwujud bulat tunggal. Kemudian ada diplococcus yaitu bakteri yang bulat berpasangan. Kemudian ada streptococcus yaitu bulat bergandengan menyerupai bentuk rantai. Kemudian ada tetracoccus yaitu bulat yang terdiri dari 4 sel. Kemudian ada Sakina yaitu bakteri yang berwujud bulat juga dan terdiri dari 8 sel. Kemudian ada Staphylococcus yaitu koloni bakteri yang berwujud bulat tersusun menyerupai kelompok yaitu seperti buah anggur. Kemudian yang terakhir itu yaitu bentuk dari spiral. Yang pertama itu ada koma atau Vibrio. Bakteri yang bentuknya itu melengkung setengah lingkaran. Kemudian ada spiral, yaitu bakteri yang bentuknya melengkung lebih dari setengah lingkaran. Kemudian yang ketiga itu ada Spirocheta. Bakteri yang berbentuknya itu berwujud spiral dengan teksturnya itu halus dan juga lentur. Kemudian yang selanjutnya itu ada struktur bakteri. Nah, struktur bakteri ini yang pertama ada kapsul atau lapisan lendir yang merupakan lapisan terluar dari bakteri yang menyelimuti dinding sel. Ketebalan lapisan tersebut bervariasi pada berbagai jenis bakteri. Lapisan yang tebal itu disebut dengan kapsul. Sedangkan bila lapisannya itu tipis disebut dengan lapisan lendir. Kapsul itu tersusun dari glikoprotein atau senyawa campuran antara glikogen dan protein. Kemudian lapisan lendir yang tersusun atas air dan polisakarida. Kapsul dan lapisan lendir itu berfungsi sebagai pelindung, menjaga sel agar tidak kekeringan, dan juga membantu pelekatan dengan sel bakteri lain atau pada substrat. Nah, kemudian yang selanjutnya itu terdapat dinding sel yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, memberikan perlindungan fisik, dan juga menjaga sel agar tidak pecah dalam lingkungan yang hipotonis. Dinding sel ini bakteri tersusun dari senyawa peptidoglikan, suatu polimer yang terdiri atas gula yang berkaitan dengan polipeptida pendek. Ketebalan lapisan peptidoglikan ini yang dimiliki bakteri itu sangat bervariasi. Kemudian membran plasma tersusun dari senyawa fosfolipid dan protein yang bersifat selektif, permeabel, dapat diawali oleh zat-zat tertentu. Membran plasma ini berfungsi membungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Selanjutnya itu ada mesosom atau organel yang merupakan penonjolan membran plasma ke arah dalam sitoplasma. Mesosom ini berfungsi untuk menghasilkan energi, membentuk dinding sel baru saat terjadi pembelahan sel, dan menerima DNA pada saat konjugasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan koroid yang mengandung molekul organik atau seperti lemak, protein, kemudian karbohidrat, garam-garam mineral, enzim, DNA, klorosom atau pada bakteri fotosintetik dan juga ribosom. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi metabolisme sel. Dan yang selanjutnya itu ada ribosom. Nah, ribosom itu tersusun dari senyawa protein dan juga RNA. Ribosom ini berfungsi dalam sintesis protein. Jumlah ribosom di dalam suatu sel bakteri itu dapat mencapai ribuan. Misalnya itu pada Escherichia coli yang memiliki sekitar 15.000 ribosom. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada granula atau vakuola gas. Bakteri itu memiliki granula-granula yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan atau senyawa-senyawa lain yang dihasilkannya. Nah, vakuola gas ini hanya terdapat pada bakteri-bakteri fotosintetik yang hidup di air.
Pakula gas ini memungkinkan bakteri itu mengapung di atas permukaan air sehingga mendapatkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Kemudian yang selanjutnya itu ada eh, klorosom, suatu struktur lipatan di bawah membran plasma yang berisi klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya. Klorosom ini berfungsi untuk fotosintesis dan hanya terdapat pada bakteri fotosintetik. Misalnya itu pada klorobium. Dan yang terakhir itu ada flagella atau disebut juga dengan bulu cambuk yang tersusun dari senyawa protein terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Struktur yang terakhir itu terdapat filus atau fimbria, yaitu struktur seperti flagella tetapi berupa rambut-rambut yang berdiameter itu lebih kecil, pendek dan juga kaku yang terdapat di sekitar dinding sel. Fungsinya itu untuk membantu bakteri menempel pada suatu medium tempat hidupnya, juga untuk melekatkan diri dengan sel bakteri lainnya sehingga terjadilah transfer DNA pada saat konjugasi. Nah, selanjutnya bakteri itu memiliki jumlah flagella. Nah, berikut ini pengelompokan bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagellnya. Yang pertama itu ada atrik, adalah bakteri yang tidak memiliki flagella. Yang kedua itu ada monotrik, adalah bakteri yang hanya memiliki satu flagella. Kemudian yang ketiga itu ada leukotrick, yaitu bakteri yang memiliki banyak flagella pada salah satu sisi sel. Kemudian yang keempat itu ada amfitrik, yaitu bakteri yang memiliki flagella pada kedua ujung sel. Nah, kemudian yang terakhir itu ada peritrik, yaitu bakteri yang memiliki banyak flagella yang tersebar di seluruh permukaan dinding sel. Kemudian yang selanjutnya itu bagaimana sih klasifikasi dari bakteri? Bisa dilihat di sini ya, yaitu bakteri diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu ada Eubacteria, kemudian yang kedua itu ada Archaebacteria. Di mana Eubacteria ini terdapat bakteri metanogen, kemudian bakteri halofil, kemudian bakteri termofil, dan pada Archaebacteria itu terdapat Proteobacteria, kemudian bakteri gram positif, kemudian Cyanobacteria, kemudian ada Spirochaeta, kemudian ada Chlamydia. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan Eubacteria? Nah, Eubacteria ini berasal dari kata yang berarti sejati dan bakteria itu berarti bakteri. Jadi, eubakteria itu disebut sebagai bakteri sejati yang sehari-hari kita kenal itu sebagai bakteri. Ukuran tubuh bakteri itu berkisar 0,5 hingga 3 mikron dengan diameter 0,1 hingga 0,2 mikron. Nah, bakteri itu termasuk organisme prokariotik, yaitu tidak mempunyai membran inti dan tubuhnya itu bersel satu. Sel tubuh bakteri itu dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu apa sih Archaebacteria? Archaebacteria itu berasal dari bahasa Yunani yaitu archaio, berarti kuno. Bakteri ini menyerupai bakteri lainnya. Ciri-cirinya itu antara lain tidak mempunyai nukleus, memiliki dinding sel tetapi tidak mengandung peptidoglikan. Nah, Archaebacteria itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada bakteri metanogen, bakteri halofil, dan juga ada bakteri termofil. Mungkin sekian pertemuan untuk kali ini, yaitu mengenai bakteri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan juga semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya yaitu mengenai bakteri gram positif, bakteri gram negatif, kemudian cara hidup bakteri, kemudian reproduksi bakteri dan juga peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan juga satu lagi jangan lupa yaitu tugasnya yang sudah Ibu share di Google Classroom, dan jika ada yang ingin ditanyakan nanti kita bisa diskusikan di WhatsApp group. Sekian dari Ibu, terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.